Selamat datang di Bincang Indonesia episode ketiga. Kali ini saya bersama Pak Budi Raharjo. Beliau adalah seorang teknopreneur. Beliau juga dosen di Institut Teknologi Bandung. Baik, mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Pak Budi, selamat datang di Bincang Indonesia. Saya ini penasaran, Pak. Bagaimana awalnya Pak Budi memulai usaha di entrepreneurship di bidang teknologi? Iya. Jadi sebetulnya kalau sejarahnya itu mungkin ini tuh by accident gitu ya. Jadi nggak terencana, memang dulunya nggak punya cita-cita jadi entrepreneur atau apa, by accident. Awal mulanya tuh saya sekolah S2 di Kanada, kebetulan dengan teman-teman, kebetulan teman-teman satu sekolah, memang beda jurusan, ada jurusan elektro, jurusan computer science dan kedokteran waktu itu. Nah, lulusan-lulusannya kemudian kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita buat perusahaan, yaitu perusahaan biomedical. Jadi karena kita buat ya karena kita teman-temanan aja gitu. Jadi awalnya gitu aja. Buat gagal, dan seterusnya. Awalnya itu sebetulnya. Sebetulnya sebelum S2 itu waktu kecil itu atau udah mulai-mulai ada jiwanya timbul gitu? Enggak juga sih, enggak juga. Saya dagang nggak ada dulu, waktu itu juga pengennya ya jadi mungkin researcher aja gitu. Jadi saya pengen jadi peneliti aja. Nggak kebayang ingin jadi pengusaha, segala entrepreneur tuh nggak kebayang, nggak sama sekali gitu. Bisa diceritakan usaha di Kanada itu seperti apa? Nah, yang pertama tuh sebetulnya awalnya seperti saya cerita tuh ada saya orang elektro, terus ada mahasiswa S1 elektro juga, lulusan S1 elektro, lulusan S1 computer science dan 2 kedokteran. Nah, kebetulan kami ini ketemunya di masjid gitu. Ini yang 2 ini dokter ini anak-anak turunan Pakistan yang jagoan sekali dalam hal bidang kedokterannya. Nah, suatu saat kita ngobrol-ngobrol gitu. Dia cerita tentang bagaimana dia mengoperasi pasiennya, yang mana tuh mengoperasi pasien itu ternyata dia juga minta bantuan nurse. Jadi operasinya tuh udah pakai layar gitu ya. Nanti dia mengoperasi, dia ngeliat layar. Nurse tolong ke kiri gitu. Oke, kanan. Oke, diam di situ. Nanti dia melakukan operasi. Ya, kalau nggak salah namanya laparoskopi surgical system lah gitu ya. Dia operasi gitu. Nah, kita bilang, gimana bisa nggak kalau itu dokternya sendiri gitu? Pakai kacamata ya, kita pakai kacamata, nanti dikendalikan oleh matanya di kiri kanan itu, robotnya akan melakukan arah sesuai dengan kendali si dokter gitu. Nah, dari situ kita research, udah kita buat idenya segala macam, kita buat proposal, oke lah kita buat ya. Terus kemudian itu kita kebetulan di sana tuh ada yang namanya IRAP itu Industrial Relationship atau Affiliation Program lah gitu, singkatannya gitu. Jadi sini adalah instansi pemerintah yang membantu startup untuk memvalidasi idenya. Jadi kita bawa ke sana, saya lupa bayar atau enggak ya, atau bayar $100 atau enggak, pokoknya lupa lah gitu ya. Kita bawa ke sana, mereka keluar dengan report yang bilang, ide Anda itu mungkin, kompetitor Anda itu siapa, dokter di Kanada yang bisa dihubungi siapa, rumah sakit yang mana, ini dan seterusnya. Sampai dia itu ada alamatnya segala macam dan kemungkinan biayanya berapa. Jadi waktu itu kemungkinan biayanya adalah $500,000 gitu, dolar gitu. Kita nggak punya itu. Kita punya cuma $300 ya udah gitu. Tapi kita terusin dulu. Kita sampai roadshow ke rumah sakit, kita cerita dengan dokternya di sana segala macam. Tapi idenya sebetulnya masuk akal gitu ya. Hanya satu bisnis yang terkait dengan atau penelitian yang terkait dengan manusia di Kanada itu banyak aturannya. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, dan itu ya karena memang terkait dengan penelitian dengan manusia tadi. Yang kedua juga lapangan pekerjaan. Jadi produk itu nanti kalau jadi tidak boleh menghilangkan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Sehingga akhirnya itu kita tahu bahwa ini perjalanannya masih panjang, dan itu bubar. Yang itu yang pertama. Dan ternyata 15 tahun kemudian baru ada produknya seperti itu gitu. Jadi itu kita memang terlalu cepat. Jadi kalau ahead of its time itu nggak benar itu perusahaan. Jadi kita gagal. Itu belum buat perusahaan resmi ya, tapi buat kelompok. Hal yang sama kemudian kita juga bilang, gimana kalau kita membuat sebuah expert system untuk mendeteksi penyakit seseorang itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, Anda sakitnya di mana? Di sebelah sini, di dada sebelah sini. Oh ya, itu nanti klik gitu ya. Coba diketuk perutnya, bunyinya seperti apa? Duk 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 duk. Apa? Yang ini yang cocok gitu. Dan seterusnya nanti ditanya, Anda itu masuk angin lah, atau sakit apa, sakit lambung lah gitu. Nah itu kemungkinan kita bilang, ini kemungkinan punya potensi gitu. Nah cuma kita harus mereverse engineer lagi deh. Itu produk itu adalah, kalau nggak salah tugas akhirnya sih yang teman ini yang dari computer science ini. Kita membuat produknya, kita menggaji seseorang untuk melakukan requirement segala macam secara ini beneran gitu. Nah kemudian kita harus gaji satu orang ini. Nah kalau di Kanada tuh enaknya kalau kita startup seperti itu, pemerintah naruh setengah.
Jadi kita misalnya gaji 700, pemerintah naruh 700, jadi dia gajinya 1.400, nah, bagi dua lah itu sama pemerintah itu. Jadi si anak ini ikut kerja, nah cuma waktu itu saya lupa berapa bulan, 3 bulan atau apa, itu uang kami habis itu. Jadi udah itu bubar lagi. Itu namanya dulu perusahaan namanya Ikro Biomedical gitu. Nah, tapi itu belum jadi perusahaan, jadi baru kita buat ini, belum jadi PT atau apa di Kanada gitu. Nah, udah biar jadi produknya gitu. iya, tapi ngabisan duit lagi. Terus yang ketiga kita buat internet service provider. Nah itu kita jadi dalam bentuk perusahaan. Gitu. Jadi kita buat ISP di sana. Tapi ISP-nya juga gagal lagi. Karena ternyata kita baru sadar bahwa ISP itu internet service provider itu perusahaan teknologi itu selalu harus invest. Jadi kalau misalnya teknologinya modem 2400 baud gitu ya. Kemudian kita udah pasang-pasang, nanti tren ini berubah. Jadi kecepatan yang meningkat. Itu kita ambil lagi, kita beli modem yang lebih cepat. Untung lagi, invest terus sehingga nggak punya keuntungan kita, sehingga yang itu pun akhirnya secara perusahaan kita belum tikar lagi gitu. Jadi itu yang awal-awalnya lah, 3 yang awal belum tikar semuanya. Sebenarnya di Kanada belum ada perusahaan seperti yang Bapak bikin seperti ISP tadi. Belum ada. Itu internet dibuka tuh untuk publik tahun 95, itu di kota saya tuh ada, saya lupa 2 atau 3 yang serentak buat perusahaan itu. Kita yang perusahaan kecil, yang 2 lagi itu satu perusahaan swasta yang banyak ini supporting, satu lagi perusahaan telkomnya lokal itu, PT Telkom lokalnya itu. Jadi ya kita termasuk yang kecil lah. Member kita tuh cuma, saya lupa ya, pelanggannya 20 orang atau berapa, sedikit banget. Jadi itu di waktu awal-awal ada internet itu ya? Ya. Internet dibuka seperti apa? Ada Netscape segala itu. Itu malah sebelumnya loh, ada Mozilla atau apa dulu. Sebenarnya bukan apa itu namanya ya? Sebelum Netscape gitu ya, ada macam-macam. Mosaic. Itu kan tadi Bapak ceritanya itu masih di kuliah ya Pak? Iya, masih kuliah. Nah, itu gimana cara menyeimbangkan waktu kuliah, terus pekerjaan ini, terus setelah saya juga menjadi ketua asosiasi pelajar di sana ya? Sebetulnya tuh ya sebetulnya nggak susah-susah amat sih ya, kan kalau kita misalnya kuliah pagi, siang, sore, malam nganggur, nah malam ngoprek gitu, weekend ngoprek, jadi biasanya tuh dilakukan di waktu senggang gitu. Ya itu, jadi sebetulnya nggak terlalu masalah bagi-bagi waktu. Sebetulnya orang tuh banyak waktu sih sebetulnya, tinggal masalahnya bagi waktunya aja. Kalau orang lain mungkin duduk-duduk nonton TV, nah kita coding, kita apa, itu aja sebenarnya. So beda investasi waktunya. Iya. Nah, kalau tadi kan ada dari pemerintah ya Pak bantuannya. Ya. Kalau zaman dulu itu belum ada seperti venture capital seperti zaman sekarang. Sebetulnya sudah ada tapi di Amerika. Gitu. Sementara itu di kota saya yang institutionalized itu belum ada. Yang ada itu friends and family. Jadi ketika tadi kita buat ISP itu kita ke komunitas. Ada yang bapaknya si ini, omnya si ini, naruh duit $500, $1.000, $5.000, gitu-gitulah. Jadi kita friends and family waktu itu. Tapi yang venture capital yang formal perusahaan seperti yang ada di Silicon Valley itu di kota saya belum ada. Kalau di Silicon Valley sana sudah ada. Itu sempat terpikir untuk pergi ke Silicon Valley gitu? Sempat juga sih, kan kita kebetulan bidang saya adalah IC design, dan memang IC design itu electronics tuh memang kiblatnya tuh Silicon Valley sih memang. Jadi kita ya udahlah. Tapi karena waktu itu saya masih terkait dengan ini ya, sekolah. Jadi masih sekolah iya, ini iya, sekolah iya. Jadi mau nyelesain sekolah dulu juga gitu. Perusahaannya yang sudah gagal itu berapa banyak Pak? Jadi gagal lagi. Lupa ya, banyak. Udah banyak lah ide-idenya. Terus habis itu yang berikutnya lagi tuh web hosting kalau nggak salah, web hosting dan web design itu juga gagal karena kurangan SDM lah gitu. Dan kita juga terlalu awal waktu itu, kita ingin web hosting, web design untuk Indonesia, padahal Indonesia waktu itu internet baru masuk Indonesia, jadi orang-orang belum aware pentingnya atau kebutuhan hosting internet itu belum ada. Ya, jadi kita waktu itu sambil buka pasar juga akhirnya gagal lagi juga. Gitu. Banyak lah gitu. Pak, pernah ada suatu saat titik di mana Bapak merasa itu titik terendah dan bagaimana Bapak melewatinya? Banyak ya, titik terendah itu banyak sekali. Kalau jadi entrepreneur tuh selalu gitu siklusnya. Wah, semangat pertama, semangat 45 gitu ya. Udah berhasil, ini masalah itu selalu gitu. Misalnya kasus waktu itu internet service providernya itu akhirnya kita jual ISP-nya itu. Sebenarnya kita nggak suka ya menjual, kita jual $1 akhirnya. $1 karena kita udah kepepet, ada hutang lah segala macam, itu harus diselesaikan segala macam gitu, sampai ribut segala macam gitu ya. Kita tidak ingin
menghancurkan. Kita sudah spend extra effort, ini ya, blood, sweat, and tears. Kita udah ngabisin waktu gitu, akhirnya terpaksa ditutup. Itu sangat menyakitkan sekali gitu. Jadi kita udah bilang, waduh gini, tapi kita nggak punya duit lagi. Masa kita buat ISP keluar dari duit kita sendiri, segala macam. Tunggakan internetnya belum dibayar, tunggakan telepon belum dibayar, segala macam. Udah kita pusing, segala macam. Terus yang masukin duit juga, yang ngasih duit juga, nanya ini gimana investasi saya, segala macam. Masa kalian minta duit lagi, segala macam. Itu udah nggak enak. Malu kepada yang memberikan uang dan lain sebagainya. Itu benar-benar di bawah lagi. Waktu itu siapa yang banyak mensupport waktu di saat-saat gitu? Nggak ada ya kayaknya. Jadi itu yang merasanya pada saat itu tuh merasa sendiri gitu. Waduh, itu belum berkeluarga waktu itu. Oh enggak, maksudnya berkeluarga iya, tapi merasa bahwa kita itu nggak dapat support dari apakah pemerintah lah atau siapa, enggak gitu. Jadi entrepreneur tuh merasa yang kayak gitu tuh perjuangannya itu selalu merasa sendiri gitu. Wah, saya berjuang ini gagal segala macam itu gitu. Kalau sama friends and family disupport ya. Tapi friends and family bilang nggak punya duit kita juga gitu. Tapi kita harus bayar, misalnya harus bayar telepon nih, kalau nggak diputus internetnya. Gimana kan kita punya komitmen terhadap klien. Tiba-tiba internetnya diputus. Apa nggak marah-marah kita kepada gitu? Tiba-tiba internetnya nggak bisa jalan. Kenapa? Perusahaannya tutup. Lah kenapa nggak ngasih tahu lebih dulu? Nah, apalagi klien-klien itu teman-teman kita juga kan, perasaan yang nggak enak sama sekali gitu. Dan seperti itu banyak lagi gitulah gitu. Nah, setelah itu nggak kapok bikin perusahaan lagi? Nggak sih, itu karena itu kayak orang ini naik sepeda atau main bola gitu. Main bola tek-tek kepleset atau kakinya cedera, bengkak, kesleo segala macam. Kapok main bola? Enggak juga sih orang-orang gitu, sama juga gitu. Buat perusahaan nggak kapok juga sih. Nggak kapok ya. Kita tahu itu susah, tapi ada adrenalin, ada kesenangan, ya dilakukan juga sih. Gitu aja sih. Saya ini perusahaan apa aja yang masih berdiri? Sekarang ini yang fokus utama kami itu yang masih jalan itu yang Indosys, itu yang bergerak di network and application security, itu core bisnis kami security. Satu lagi Insan Infonesia itu bergerak di bidang software, outsourcing software, pengembangan software. Itu dua yang paling utama yang kita jalankan. Nah di bawah Insan Infonesia itu kita buat toko musik digital, itu yang toko insanmusic.com itu. Nah itu Insan Musik itu adalah hasil spin-off dari si Insan Infonesia ini software house. Tapi dia secara corporate masih Insan. Nanti suatu saat apakah dia di spin-off atau apa kita belum tahu. Lihat perjalanannya. Sebelum Insan ini sepertinya juga sudah pernah bikin perusahaan yang berhubungan musik juga. Dulu kita buat namanya perusahaannya namanya Digital Entertainment, produknya namanya Digital Beat Store. Waktu itu kami punya toko di Blitz Megaplex. Jadi di Blitz Megaplex itu yang di Paris Van Java dan The Grand Indonesia, kita punya toko yang menjual musik digital MP3 gitu. Nah, ini yang itu terpaksa tutup. Sekarang ini reinkarnasinya lagi lah, versi barunya lagi. Udah prospek dunia musik legal itu nggak begitu? Bukan sih, dulu kita salah ya. Jadi setelah kita dalami ternyata bisnis musik digital itu bisnis retail, yang mana itu harus scale-nya besar dan keuntungannya kecil gitu. Bayangkan kalau misalnya kita untungannya, misalnya jual lagu, untungannya cuma 100 rupiah gitu. Jadi kalau saya untuk gaji orang, katakanlah gaji orang ya, misalnya katakan gaji orang 1,5 juta aja itu. Berapa lagu yang harus saya jual untuk gaji itu aja gitu. Kan banyak sekali gitu ya. Jadi kalau saya memperkerjakan orang, terlalu banyak orang yang terlibat, maka biayanya menjadi lebih mahal. Maka yang bentuk seperti ini tuh harus dilakukan secara otomatis. Self-service, segala macam. Nah kita sekarang melihat kayak bangsanya seperti YouTube, itu kan semuanya yang mengunggah videonya user, yang download user, jadi harus self-service semua gitu. Nah jadi sekarang versi berikutnya ini harus self-service, maka harus dibuatkan software untuk orang bisa masukin segala macam. Jadi kalau semuanya harus ditangani secara manual, pasti akan tutup juga. Yang sekarang yang Insan Musik itu pasarnya ke daerah siapa ya? Kenapa? Insan Musik itu menyasar ke mana dan yang mengisi siapa aja? Sebetulnya kita terbuka ya, nggak ada spesifik market gitu ya sebetulnya. Tapi ternyata terbentuk sendiri. Kebanyakan yang berada di situ adalah indie gitu, tapi tidak harus indie sebetulnya. Ada juga yang sudah memiliki label juga, tapi nggak masalah gitu sebetulnya di situnya gitu. Sekarang kelihatannya
itu lebih diminati oleh yang indie atau orang-orang itu. Tapi dunia orang-orang umum maksudnya, dunia musik juga berubah sekarang karena selera musik orang tuh nggak seperti dulu satu selera musik gitu ya. Sekarang selera itu diverse. Banyak band-band yang mungkin tidak seterkenal dulu. Kalau dulu band harus terkenal harus menjual berapa ratus ribu atau juta kopi gitu ya. Kalau sekarang orang jual 10.000 aja udah senang gitu. Jadi 1.000 pun udah senang gitu. Tapi banyak dulu. Jadi nah sekarang itu dunia gitu. Jual belinya juga online ya? Iya sekarang online. Ya. Ya karena kalau kita lihat physical store ya, toko-toko yang fisik itu udah mulai tutup. Toko musik udah tutup. Ya. Terus ini agak out of topic dulu Pak. Iya. Saya kebetulan pembaca blog Pak Budi waktu masih jadi blog of the day WordPress mulai tahun 2008 itu saya sudah mulai baca. Dari dulu tagline-nya belum berubah, belajar menjadi manusia. Itu kenapa? Apa sekarang belum menjadi manusia? Iya, menjadi manusia itu ternyata susah gitu ya. Itu perjalanan seumur hidup mencari jati diri itu. Saya membuat blog itu dengan banyak tujuan. Yang pertama dulu tuh saya merasa tidak bisa nulis. Dalam artian kalau saya menulis tuh tulisan-tulisan saya dulu terlalu vulgar untuk kultur Indonesia, terlalu straightforward. Jadi kalau saya tidak suka sesuatu, saya bilang tidak suka. Kalau saya salah, ada orang salah, saya bilang bapak salah gitu. Ya mungkin itu nggak cocok dengan kultur Indonesia. Jadi misalnya bukan bapak salah, tapi bapak kurang benar. Nah, atau kurang tepat gitu. Jadi lebih kalau Indonesia harus. Nah, itu masalah bahasa. Dengan poin yang sama harus disampaikan. Nah, itu saya itu berarti saya harus belajar menulis satu. Yang kedua, saya tuh terkagum-kagum dengan melihat kreativitas orang. Orang ini kok bisa kreatif ya gitu. Kenapa dia bisa kreatif? Sebagai contoh saya melihat misalnya editorial di surat kabar gitu ya. Dia tiap hari nulis tuh. Dan harus bagus. Dan tiap hari gitu. Aduh, dan itu saya bilang waduh. Kok dia bisa, kok saya tidak. Jadi saya menantang, men-challenge saya. Bisakah saya menulis dengan lebih baik, lebih santun dan punya topik yang bervariasi terus gitu. Nah, yang ketiga lagi dulu orang bercita-cita tentang citizen journalism gitu ya. Tapi belum kejadian gitu. Karena yang terjadi orang-orang ini akhirnya menulis sesuai dengan berita-berita yang ada di media mainstream. Ikut media mainstream, cerita ini ikut. Nah, berarti saya nggak mau. Saya harus menyediakan topik tersendiri yang tidak mainstream gitu ya. Kemudian, dan satu lagi, misinya adalah topiknya itu kalau bisa yang positif. Karena terlalu banyak berita negatif, jadi saya cari berita yang positif. Harus membuat cerita positifnya itu. Gitu. Jadi itu. Sementara tadi saya belajar manusia itu harus belajar menjadi orang yang humble juga gitu. Di situ juga tidak vulgar menceritakan wah saya ingin seperti narsis gitu ya, tapi ini untuk mengajari orang gitu. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Baik saya lebih baik juga, saya juga mengajak membaca saya juga, yuk kita menjadi orang yang lebih baik. Itu belajar menjadi manusia gitu. Itu maksudnya itu. Kembali ke topik teknopreneur lagi. Ini sekarang Bapak juga banyak menjadi mentor di startup gitu. Mungkin kalau Bapak harapkan waktu awal-awal menjadi pengusaha itu, apa yang dulu Bapak tidak tahu tapi Bapak harapkan tahu waktu itu? Iya. Kalau dulu memang nggak tahu ya, karena nggak tahu. Justru mungkin ketidaktahuannya itu membuat saya jadi entrepreneur. Kalau saya tahu mungkin nggak jadi entrepreneur. Karena saya nggak tahu betapa susahnya dulu. Kalau tahu susah nggak mau jadi. Mendingan jadi pedagang itu lebih gampang gitu. Jadi karena nggak tahu. Tapi ada beberapa hal yang seharusnya bisa dihindari gitu. Nah, kesalahan-kesalahan yang saya lakukan itu yang saya ajari kepada yang ini anak-anak muda sekarang buat perusahaan supaya dia tidak perlu kejeblos ke hal yang sama. Jadi kalau orang misalnya pergi ya traveling gitu ya, kita menyasar sebuah hutan gitu, jangan pergi sana, di sana ada jurang, yang sini ada binatang buas, yang ini gitu ya. Ya kalau mau terus pun nggak apa-apa juga, cuma saya kasih warning, ini ada warning. Yang di sini belum tahu, saya baru sampai sini dan seterusnya. Itu yang saya peta-peta yang saya buat gitu. Misalnya saya nggak tahu dulu bagaimana membuat perusahaan, apa yang perlu saya cari dari partner-partner apa sih orang-orang yang harus saya ajak menjadi bergabung dalam satu perusahaan. Nah, saya baru tahu akhirnya harus cari orang yang satu visi, satu pemahaman gitu. Karena ini perjalanan jalan jangka panjang, jadi nggak bisa kalau ada orang yang punya uang, saya punya uang, yuk kita buat perusahaan bersama. Itu enggak gitu. Ada kemungkinan nggak jalan gitu, karena ya modal itu memang uang itu aja. Begitu uangnya habis, bubar. Karena memang visinya uang tadi gitu. Jadi
Nah, persamaannya itu uang tadi gitu ya. Ini yang itu tadi. Oh iya. Terus kalau mencari teman juga cari yang komplementer itu. Jadi oh ternyata ini sering saya analogikan dengan bermain band gitu. Kalau saya seorang drummer, jangan cari drummer lagi gitu. Jadi nanti jadinya kalau drummer 5 orang rampak kendang gitu ya. Kalau ini ya cari yang pemain bass. Oh ya, setelah pemain bass cari apa pemain gitar kah, pemain keyboard kah, penyanyi kah gitu. Misalnya begitu. Oh, ternyata buat perusahaan itu harus cari yang komplementer gitu. Jadi misalnya ada satu orang yang sedang mengembangkan teknologinya, satu orang yang sedang ngembangin bisnisnya, karena yang pernah teknologi malas ngembangin bisnisnya, orang yang ngembangin bisnis malas ngeliat teknologinya, wah cocok gitu, wah udah cocok. Kita satu punya ide sama, ya cocok gitu. Nah itu hal-hal semacam itu yang saya tidak tahu di awalnya. Jadi nabrak-nabrak, akhirnya dia itu tadi ada salah satu perusahaan juga yang terpaksa bubar karena foundernya itu berantem gitu. Jadi itu juga begitu. Nah itu yang coba kalau dulu ada yang mentoring gitu. Jadi seperti sekarang ingin membuat komunitas seperti apa? BHTV atau seperti itu? Ada banyak sih, saya ada banyak macam-macam BHTV satunya, tetapi juga secara formal di sini di SBM juga ada apa teman-teman adik-adik ini yang ngambil entrepreneurship itu juga saya mentoring juga gitu. Tapi ya itu mentoring itu memang saya lihat di tempat Silicon Valley juga gitu, mentoring yang lebih tua, mentoring muda, yang lebih susah, mentoring yang ini gitu. Seperti Y Combinator itu. Oh enggak. Kalau itu ya itu yang formal ya, yang formal. Tapi ada juga yang informal. Misalnya kalau Steve Jobs itu dia mentor atasnya itu founder Atari, saya lupa. Nolan saya lupa last name-nya itu. Itu dia mentoring ke atasnya itu juga. Terus nanti ada orang yang jadi mentornya di situ. Misalnya Google mentoring ke Steve Jobs, misalnya meskipun Steve Jobs nggak mau Google jahat ini, tapi mereka mentoringnya. Facebook juga pengen mentor ke sana, gitu. Jadi ada proses sepertinya itunya juga. Mentoring itu ada, gitu. Turun menceritakan kesulitan mereka. Informal juga. Ada juga yang formal. Kalau misalnya informal, kalau yang sekarang lagi ramai itu Founder Institute, misalnya itu melakukan mentoring secara formal. Ada yang formal seperti itu juga. Gitu. Masih ada mimpi ya, seperti apa buat kota Bandung? Saya sebetulnya pengennya Bandung ini menjadi kota yang nyaman ya, ditinggali oleh penduduknya juga, dan bisa menghasilkan pemasukan revenue dari hal-hal yang kreatif dan bernuansa science and technology gitu. Jadi di sini menghasilkan ide-ide, karya, service, ciptaan, ya produk segala macam yang bernuansa itu gitu. Jadi di satu sisi orang-orang di sini senang berkarya di bidangnya, tapi dia juga bisa hidup di situ. Nah itu yang saya harapkan. Misalnya seorang coder, dia senang buat program, dia jangan jauh-jauh lah tinggal di sini, dia bisa hidup dengan tetap jadi coder. Gitu. Atau yang senang membuat teater, dia tetap buat teater. Gitu. Masih hubungan dengan entrepreneurship. Ya. Dulu waktu 2006 saya membaca postingan lama Bapak tahun 2006 gitu. Nah Bapak itu menjelaskan waktu sebelum ITB jadi Entrepreneurship University, dari Research University mau menjadi Entrepreneur University. Sekarang sudah misinya Pak Rektor ini Entrepreneur University. Bagaimana pandangan Bapak? Menurut saya baik ya, selama itu tapi itu harus diikuti dengan langkah yang nyata itu. Akan ada perubahan yang mendasar. Jadi University Business as Usual, itu ada yang itu. Ada yang fokusnya sebagai bisnis pendidikan. Perbanyak aja S1 gitu ya. Pokoknya terima duit dari mahasiswa masuk, itu boleh, itu benar gitu ya. Kalau yang penelitian lain lagi, Research University harusnya perbanyak mahasiswa S3. Karena yang meneliti itu mahasiswa S3. Jadi perbanyak itu, research grant, fasilitas, penelitian gitu. Nah, entrepreneur juga harus begitu. Apa yang kita sebut keberhasilannya gitu. Misalnya ukurannya, kita buat ukuran. Berapa banyak entrepreneur yang dihasilkan oleh ITB? Ya, misalnya lulusan kita membuat perusahaan, itu ada berapa banyak? Nilai dari masing-masing perusahaan ini berapa? Efeknya berapa? Jadi kita bisa ukur. Tiap tahun ITB menghasilkan katakanlah 100 entrepreneur. Berhasil 30-70 gagal untuk tahun itu. Ya. 30 perusahaan yang berhasil ini value-nya berapa nilainya? Di regional ini misalnya gitu. Nah, tahun depan, menghasilkan 100 lagi. 30 yang berhasil misalnya. Ditambah yang tadinya gagal jadi sekarang berhasil. Yang berhasil tadinya menjadi gagal, itu diukur ya. Jadi setiap tahun diukur. Di Silicon Valley waktu itu juga ada penelitian apa sih efek dari Stanford University terhadap lingkungan itu gitu. Jadi mereka ngukur gitu.
sebetulnya peranan si perguruan tinggi ini ada nggak gitu. Itu ya. Di Korea juga kalau nggak salah ada juga. Saya lupa KAIS ya kalau nggak salah. Diukur juga berapa peranan si KAIS ini dalam hal entrepreneurship-nya gitu. Apakah dia akhirnya menghasilkan apa ya, Samsung lah atau apalah gitu ya. Itu juga sama gitu. Itu yang gedenya, yang kecil-kecilnya juga sama gitu. Nah, itu harus seperti itu juga. Berarti nanti di dalam kampusnya juga harus ada penghargaan-penghargaan terhadap yang sifatnya seperti itu. Nah, repotnya entrepreneurship ini kadang-kadang bertentangan dengan kaidah pendidikan yang biasa gitu. Misalnya kuliahnya harus kuliah lama dong gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau mahasiswa ada kuliahnya gagal sedikit mundur, nah itu nggak boleh dipenalti. Itu dia ya harus diperbolehkan, dipersilahkan gitu. Oke, Anda gagal kuliahnya nih, oke, keep on trying ya, oke, berusaha lagi. Sekarang Anda ngapain? Oh, saya sambil usahain. Oke, saya dukung usahanya. Kamu butuh apa? Ini oke, kita carikan itu. Jadi si perguruan tingginya ini memang benar-benar membantu itu semua gitu. Jadi tidak hanya sekedar tagline gitu ya atau semboyan aja, tapi memang betul-betul. Jadi nanti mahasiswanya diharapkan seperti misalnya kalau di Stanford atau di mana itu kalau bikin startup bisa cuti 1 semester. Boleh, cuti boleh, cuti dulu. Toh dia tidak membebani kampus juga kan ya. Itu nanti bisa kembali lagi, diperpanjang lagi. Tapi harus tadi dengan diukur. Harus terukur. Misalnya saya buat perusahaan, oke perusahaan kamu apa? Ini apa? Nanti 6 bulan lagi saya cek. Perusahaan kamu pegawainya nambah, produknya nambah, atau revenue-nya nambah, kita minta ini. Boleh Anda cuti, tapi Anda harus ini dong, harus accountable. Nggak boleh dia bilang, saya mau cuti, terus dia padahal main-main. Itu nggak beres. Jadi memang harus ada ininya juga, timbal baliknya juga. Itu kan. Jadi masih panjang perjalanan. Panjang. Fasilitas, misalnya, kalau entrepreneur berarti harus diberikan fasilitas untuk mengembangkan ngoprek gitu. Berarti universitas harus terbuka 24 jam. Fasilitasnya diperlebar. Misalnya kita membuat apa? Kalau di Bandung tuh mungkin beli tanah atau apa ya, kita buatkan di situ mungkin Science and Technoparknya untuk eksperimennya. Tapi juga bukan hanya sekedar tempat untuk eksperimen juga, etalase, kerjasama dengan pihak-pihak lain. Itu gimana untuk mendatangkan pendanaan, network, pasar, teknologi, SDM gitu. Sebelum pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya, apa kebahagiaan terbesar Bapak selama menjadi technopreneur? Itu kalau kita bisa ngelihat produk kita dipakai orang atau menghasilkan sesuatu yang apa ya, bermanfaat, itu yang enaknya tuh gitu. Itu kayak orang kalau membuat saya belum berhasil ya membuat mahakarya gitu. Tapi kalau orang buat mahakarya itu misalnya dia buat apa, wah itu ya gedung itu sebenarnya saya yang buat. Kalau seorang arsitek itu sekarang udah 30 tahun masih berdiri, megah, dijadikan landmark dari kota. Itu kan suatu kebanggaan ya. Jadi kebanggaan itu tidak dalam bentuk finansial, tapi kebanggaan itu. Atau saya ikut membesarkan perusahaan itu. Sekarang dulu perusahaan itu yang hanya 3 orang jatuh bangun, sekarang dia sudah 300 orang sukses. Nah, itu juga sebagai suatu kebanggaan. Meskipun saya tidak ada kaitannya dengan itu, suatu kebanggaan itu. Saya telah berhasil membangun ini, menghidupin ini, dan seterusnya. Itu banyak sekali yang tapi itu kebahagiaan itu melihat kesuksesan orang dan mahakarya yang dibuat. Misalnya saya ikut memberi awareness sekarang masalah security di Indonesia, orang lebih aware. Nah, saya ikut merasa senang juga gitu. Di satu sisi saya juga lebih banyak pekerjaan yang bisa saya tangani, di satu sisi juga saya bisa mengangkat awareness itu, membuka lapangan pekerjaan yang tadinya orang-orang susah cari kerjaan, sekarang ada pekerjaan. Membuka jurusan baru, ngajakin anak-anak SMK yang tadinya belum ada jurusan IT, saya menjadi SMK TI gitu. Dan jadi itu yang itu menghasilkan apa ya, contribute to society lah gitu. Itu yang ada kebahagiaan sendiri. Gitu. Ini pertanyaan terakhir mungkin buat pemirsa yang ingin memulai usaha di bidang teknologi gitu, mungkin ada nasihat-nasihat buat pemirsa. Yang pertama adalah satu, harus mencari problem yang ingin dipecahkan ya. Jadi problem yang ingin pecahkan apa, dan kalau bisa problem yang terkait dengan diri kita sendiri, nah itu kita pecahkan ya. Misalnya kalau mau startup, jangan ikut-ikutan yang luar gitu, tapi ikutan misalnya startup di Indonesia itu bisa kita banyak terkait dengan penyakit ya, demam berdarah segala macam. Misalnya kita membuat startup yang mengatasi itu gitu. Itu satu ya. Yang kedua, lakukan saja gitu. Jangan peduli apa kata orang. Karena biasanya terlalu banyak orang-orang atau bahkan expert yang membuat semangat kita mati gitu. Jadi kita harus, kalau kata iklan Nike itu just do it ya. Jalanin aja gitu ya. Dan jangan takut.
jangan takut gagal, jangan takut terpuruk, jangan takut jatuh, karena itu adalah bagian dari sebuah proses ya. Jadi itu aja dua itu. Dan yang ketiga sebetulnya harus penuh dengan ketegaran gitu ya. Jadi mungkin bukan ketegaran, kegilaan gitu ya. Karena tahu itu susah, tetap saja dilakukan gitu. Tapi disitulah kita menemukan kebahagiaan karena kita memberikan kontribusi terhadap society, terhadap masyarakat. Oke, baik Pak. Terima kasih telah bergabung dengan Indonesia. Terima kasih telah meluangkan